Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Danang Setiawan dengan NIM 2411201005 dari program studi bioteknologi. Saya akan mempresentasikan tugas CPL tentang metabolisme fermentasi campuran berbasis glukosa. Presentasi ini menjawab 4 pertanyaan terkait diagram metabolisme fermentasi yang diberikan. Pertanyaan pertama, gambar ini menjelaskan tentang apa? Diagram ini menunjukkan jalur metabolisme fermentasi campuran berbasis glukosa. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, diagram memiliki 6 area berbeda dari Romawi 1 sampai 6 yang merepresentasikan jalur metabolisme berbeda. Kedua, piruvat adalah titik pusat yang menghubungkan semua jalur. Dan ketiga, diagram menunjukkan berbagai produk fermentasi dengan status redox berbeda. R untuk redox, N untuk neutral, O untuk oksidasi yang relatif terhadap glukosa. Selanjutnya mari kita lihat pembagian area secara ringkas. Area 1 di pusat menunjukkan glikolisis dari glukosa ke piruvat. Area 2 menghasilkan gliserol dan propanidiol. Area 3 menghasilkan butanidiol dan etanol. Area 4 menghasilkan butanol dan aseton melalui jalur asetil CoA. Area 5 menghasilkan propionat dan laktat. Area 6 menghasilkan suksinat melalui siklus asam karboksilat. Pertanyaan kedua, jalur mana yang digunakan mikrobia? ED atau EMP? Ada 2 jalur utama pemecah glukosa. Jalur EMP atau glikolisis mengubah glukosa menjadi piruvat melalui G3P dan PEP menghasilkan 2 ATP. Jalur ED adalah jalur alternatif melalui 6 fosfoglukonat yang hanya menghasilkan 1 ATP. Jika kita perhatikan diagram, jalur yang digunakan adalah jalur EMP. Terlihat jelas dari urutan glukosa ke glikoserage dan fosfat ke fosfohemopurifat ke piruvat. Jadi kesimpulannya, mikroba menggunakan jalur EMP atau glikolisis. Pertanyaan ketiga, jika substrat berganti di tengah proses, bagaimana sistem metabolisme berjalan? Ketika substrat berganti, mikrobia mengalami adaptasi melalui 4 tahap. Pertama, fase adaptasi atau fase lat. Mikrobia perlu waktu mengenali substrat baru. Kedua, industri enzim, sintetis enzim-enzim baru yang spesifik untuk substrat baru. Ketiga, diauxik growth. Mikrobia menghasilkan substrat pertama dulu, baru beralih ke substrat kedua dengan ada periode lag singkat. Keempat, perubahan jalur metabolisme yang aktif sesuai substrat tersedia. Mekanismenya melibatkan katabolit reversion di mana substrat favorit seperti glukosa menekan substrat lain, dan depression yaitu aktivasi gen untuk substrat alternatif ketika substrat utama habis. Selanjutnya, mikrobia memiliki fleksibilitas tinggi, bisa menggunakan berbagai substrat. Produk fermentasi berubah tergantung substrat dan efisiensi energi berbeda per substrat. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi metabolisme mikrobia yang luar biasa. Sekarang pertanyaan keempat, apa pengaruh area 2-6 dalam industri fermentasi? Kelima area ini menghasilkan produk bernilai tinggi. Area 2 untuk gliserol dan bioplastik. Area 3 untuk butanidiol dan biofuel. Area 4 untuk butanol sebagai advanced biofuel. Area 5 untuk
propionat sebagai pengawet, dan area 6 untuk suksinat sebagai plafon kimikal. Mari kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Area 2 menghasilkan produk melalui jalur giselol dan propanidiol. Giselol digunakan dalam industri kosmetik, makanan, dan biodiesel. 1,3 propanidiol adalah monomer untuk bioplastik PTT yang ramah lingkungan. Sudah diproduksi komersial oleh DuPont di laktat untuk produksi PLA, yaitu bioplastik biodegradable. Area 3 menghasilkan asektoin, butanidiol, dan etanol. 2,3 butanidiol digunakan untuk plastik, pelarut industri, dan bisa dikonversi jadi butadian untuk karet sintetis. Asektoin sebagai flavoring agen beraroma mentega. Etanol adalah biofuel generasi pertama yang sudah diproduksi massal juga untuk minuman dan disinfektan. Selanjutnya, area 4 adalah jalur asetil CoA yang sangat penting. Butanol adalah adsorbent biofuel superior dibanding etanol. Energi lebih tinggi, tidak hidrofobis, bisa dicampur base lebih banyak. Diproduksi melalui API fermentation dengan bakteri Clostridium. Aseton sebagai pelarut industri dan produksi plastik PMMA. Butirat untuk suplemen kesehatan usus. Selanjutnya area 5 yang menghasilkan bromidnyat dan laktat. Laktat atau asam laktat sangat penting untuk industri yogurt, keju, acar yang dalam industri makanan. Yang lebih penting, asam laktat adalah monomer untuk PLA atau polystyrenic acid. Bioplastik biodegradable yang sudah digunakan untuk kemasan makanan dan kantong belanja ramah lingkungan. Propionat adalah pengawet makanan E280 yang efektif untuk mencegah jamur. Banyak yang digunakan untuk pengawet roti juga. Selanjutnya area 6 yang menghasilkan suksinat melalui siklus asam dirkarbosilat. Suksinat atau asam suksinat adalah produk istimewa. Ia disebut platform kimikal karena menjadi bahan dasar untuk 40 lebih produk kimia lain. Aplikasinya produksi PBS atau polybutylene suksinat untuk bioplastik, asidulatif dalam makanan, intermediate obat-obatan dalam farmasi, dan bisa dikonversi menjadi 1,4 butanidiol, THF, dan gamma butyrolaton. Yang penting, suksinat adalah kunci green chemistry yang menggantikan petrokimia. US Department of Energy memasukkan suksinat sebagai salah satu dari top value added chemical from biomass. Selanjutnya, mari kita lihat signifikasi kelima area ini. Dari keberlanjutan, menggantikan produk petrokimia dengan bio-based produk yang ramah lingkungan. Circular economy, menggunakan limbah biomasa sebagai limbah jadi produk bernilai. Bioenergi, produksi biofuel seperti etanol dan butanol untuk alternatif energi terbarukan. Platform chemical, menghasilkan building block untuk industri kimia hijau. Dan fleksibilitas, satu jalur bisa menghasilkan berbagai produk tergantung kondisi fermentasi. Kesimpulan dari presentasi ini, pertama, diagram menunjukkan metabolisme fermentasi campuran berbasis glukosa dengan 6 area jalur berbeda.
Kedua, mikrobia menggunakan jalur EMP atau glikolisis untuk memecah glukosa menjadi pirufat. Ketiga, perubahan substrat memicu adaptasi metabolisme melalui induksi enzim diauxide growth dan perubahan jalur aktif. Kelima, area menghasilkan produk bernilai tinggi untuk industri seperti biofuel, bioplastik, platform kimia, dan produk farmasi. Semuanya berkontribusi pada ekonomi biobased dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah data referensi yang saya gunakan mencakup textbook mikrobiologi standar dari Pearson US, jurnal-jurnal PR, review dari Werley dan Springer, serta dokumen-dokumen US Department of Energy tentang platform kimia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.